kesadaran istiqomah itu berarti tadi ya rumusnya billah, lillah, dan fillah. Yang kedua hidayah dari Allah. Yang ketiga konsisten, koheren, jadi serius, seluruh anggota tubuh lahir dan batin dilibatkan. Yang keempat dan kelima perlu ilmu untuk tahu mana yang pasti benar untuk memantapkan hati kita dan memantapkan pikiran kita. Dan yang terakhir, sesuai kapasitas level kita, jangan melampaui batas, bertahap. Sekarang kita awali dari kesadaran istiqomah. Rumus pertama istiqomah kalau dalam Islam itu adalah billah, lillah, dan fillah. Billah itu karena Allah, alasannya Allah. Lillah itu untuk Allah, tujuannya Allah. Fillah itu di dalam Allah, berarti jenis aktivitas, jenis perbuatan yang berhubungan dengan Allah. Kehambaan kita kepada Allah. Makanya tadi disebut ya tidak semua aktivitas harus kita istiqomai. Pastikan aktivitas yang kita istiqomai itu billah, lillah, dan fillah. Jadi karena Allah, untuk Allah, dan fillah dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan Allah. Jadi menolong orang tidak karena Allah sih, karena ingin pujian, tidak patut diistiqomai. Yang diistiqomai yang karena Allah. Atau tidak untuk Allah. Tujuannya biar nanti saya kepilih misalnya. Wah ini Bapak ini calon anggota DPR sekarang dermawan sekali ya. Sodakoh terus misalnya. Mengistiqomai sodakoh karena nyalon. Ini berarti tidak lillah tujuannya. Ya, tujuannya biar dapat banyak suara. Tidak bisa disebut istiqomah. Dan juga perbuatan yang tidak fillah. Tidak ada hubungannya dengan penghambaan kita pada Allah. Ya kayak tadi, main game itu tidak bisa dikategorikan istiqomah. Pak, saya itu istiqomah loh Pak. Saya tiap hari push rank Pak. Jadi, ayo, saya istiqomah pokoknya. Ya, pokoknya sebentar-sebentar harus naik saya. Nah, enggak lah ya. Itu tidak termasuk fillah. Jadi perbuatan-perbuatan yang dalam konteks kehambaan kita kepada Allah. Ini yang perlu kita istiqomah. Yang kedua, istiqomah itu kita yang mengupayakan, tapi hakikatnya Allah yang menganugerahkan. Maka perlu kita memperbanyak doa untuk dapat istiqomah. Jadi jangan, saya itu Pak, sudah penguasaan diri saya hebat, jadi kalau saya ingin istiqomah, bisa istiqomah. Ini istiqomah ini hasil kekuatan saya sendiri. Ini kamu lupa, hakikatnya itu anugerahnya Allah. Maka selain kita berusaha, mintalah pada Allah untuk dianugerahi istiqomah. Ya Allah, anugerahilah aku istiqomah dalam belajar. Berdoalah. Jadi, karena kalau hanya mengandalkan diri kita, biasanya nanti banyak kendala-kendala. Kita itu manusia yang mudah tergoda. Makanya Rasulullah itu diantara doanya kan doa minta istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini minta istiqomah. Semoga hatiku tidak molah-malih. Jadi semoga hatiku tidak bolak-balik. Jadi memang fokus ke situ terus. Ke kebaikan, kebenaran ilahiyah terus.
Jadi rumus kedua istiqomah itu hidayahnya Allah. Anugerah dari Allah. Rumus yang ketiga, kesadaran istiqomah itu hendaknya koheren. Koheren itu ya kebaikan yang kita lakukan itu utuh, didukung oleh seluruh anggota badan kita. Kadang-kadang kan kita mengistiqomai sesuatu, ya itu baik sih, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Tidak seluruh anggota badan kita ikut melakukannya. Ada ndak di sini misalnya yang kalau sedang beraktivitas baik, misalnya ngaji sambil baca ngaji sambil dengerin musik apa, biar ndak bosan Pak ngajinya, itu ndak sungguh-sungguh namanya. Zaman saya kecil dulu, zaman saya itu ada rame-ramenya sandiwara radio. Dulu ada Sahur Sepuh, Tutur Tinural, kayak gitu. Nah, saya masih ingat itu kalau zaman waktu ngaji itu sambil ngaji sambil dengerin sandiwara radio. Jadi ini kurang sungguh-sungguh. Tidak didukung oleh seluruh anggota tubuh. Ada ndak di sini yang sambil nonton sepak bola sambil pegang tasbih? Iya. Jadi ndak tahu itu memang mungkin sudah mengistiqomai wiritan malam hari kok ya pas siaran langsung. Itu nanti kalau kamu dikritik kan kamu balasnya yo daripada ndak ngapa-ngapain kan mending ada pegang tasbihnya. Alasanmu kan begitu. Tapi sebenarnya ini menunjukkan tidak sungguh-sungguh. Jadi tidak koheren. Saya tidak tahu mungkin biar klubmu menang atau biar negara yang kamu dukung menang mungkin ya sambil. Nah, jangan-jangan habis subhanallah subhanallah gol terus kamu misuh-misuh. Nah, ayo hati-hatilah ya. Ayolah yang koheren, hargailah. Ini yang kalau di dulu waktu sesi mindful namanya kamu tidak mindful. Akhirnya tidak maksimal dua-duanya. Nonton sepak bolanya juga tidak maksimal, wiritannya juga tidak maksimal. Sama-sama tidak menikmati. Nah, yuk kalau memang pengen nonton sepak bola, nonton saja dulu. Begitu selesai nanti dilanjutkan wiridnya. Kalau wirid saja bosen ya Pak. Sambil nonton TV enak. Tidak terasa sudah sekian ratus, sekian ribu sambil ngobrol sambil nonton TV. Nah, ya. Jadinya tidak koheren. Jadi kalau bisa ya kita nikmati setiap detik yang kita lakukan. Yang keempat, kesadaran istiqomah itu dasarnya harus ilmu sehingga selaras dan sesuai dengan keyakinan kita. Dan selaras dan sesuai dengan kecenderungan hati, kemantapan pikiran kita. Jadi, jangan mengistiqomai sesuatu yang kita tidak yakin. Benarnya, mengistiqomai sesuatu yang kita tidak paham atau yang berlawanan dengan hati nurani kita. Tapi ini diperintah dosen saya ya Pak, harus begini. Ya sudah, ya jalankan saja, tapi mantapkan dulu hatimu. Makanya tadi saya sebut jalurnya ilmu. Istiqomai sesuatu setelah kamu paham. Ini memang benar. Ini pasti baik. Jadi berarti ya pintu utamanya ilmu. Jangan mengistiqomai sesuatu yang kita tidak paham. Dan yang terakhir, kesadaran istiqomah itu bertahap. Jadi dan jangan melampaui batas. Rasulullah itu tidak suka kalau ada orang mungkin dia mampu tapi melampaui batas. Ada sahabat itu satu ketika menghadap beliau, wahai Rasulullah, saya ini semangat beragamanya baru tinggi. Saya berjanji kalau malam tidak tidur, saya mau sholat terus. Ada lagi sahabat yang satunya bilang, saya berjanji kalau siang tidak akan makan lagi, saya mau puasa terus demi agama. Yang satunya, saya mau mempersembahkan hidupku untuk Allah saja, saya tidak akan menikah. Ini kalau bahasa Jawa ini kemantepan.
Mantep itu bagus, kemantepan jelek. Jadi kalau bahasanya orang hari ini mungkin tidak moderat. Jadi ini ekstrim. Agama itu kan terus dijawab oleh Rasulullah, ya aku ini nabi tapi aku tidur ya aku bangun. Jadi ya ada tidurnya, nanti baru sepertiga malam terakhir bangun. Kalau tidak tidur sama sekali itu ekstrim. Melampaui batas. Tapi saya kuat kok Pak mengistiqomah gitu, ndak manusiawi. Puasa terus juga begitu. Jadi kasihan lah, beri kesempatan temenmu yang pingin raktir. Jangan puasa terus, kan ada itu yang kalau ditawari makan yuk, wah aku baru puasa ya. Loh kalau pas ada yang raktir batalkan saja puasanya. Petunjuknya Rasulullah begitu. Jadi mungkin tadi puasamu karena ngirit. Sekarang ada yang traktiran lumayan. Ya, jadi maksudnya ya jangan berlebihan. Ya ada puasanya, ada buka puasanya. Dan kata Rasulullah, aku menikah. Jadi meskipun sangat cinta pada Allah, ingin dekat terus dengan Allah ya, tapi menikah. Dan ini sunnahku. Barang siapa tidak suka sunnahku berarti tidak termasuk kelompokku. Berarti ya kalian tidak boleh ya, Pak saya jomblo sampai besok juga tidak apa-apa, tidak boleh. Saya menikah kok Pak, tapi tidak tahu besok-besok. Nah tetap harus punya niatan untuk menikah. Bahwa kok tidak laku-laku itu urusan lain. Jadi tidak boleh putus asa. Baik, jadi ini berarti bertahap. Sesuai kemampuanmu dulu. Jangan langsung digenjot. Yang level tinggi. Tidak lah, ya pelan-pelan. Dan ingat batasmu. Jadi ini kesadaran istiqomah itu berarti tadi ya rumusnya. Billah, lillah, dan fillah. Yang kedua hidayah dari Allah. Yang ketiga konsisten, koheren. Jadi serius, seluruh anggota tubuh lahir dan batin dilibatkan. Yang keempat dan kelima perlu ilmu untuk tahu mana yang pasti benar untuk memantapkan hati kita dan memantapkan pikiran kita. Dan yang terakhir sesuai kapasitas level kita, jangan melampaui batas, bertahap. Nah ini caranya untuk bisa istiqomah. Terus implikasinya sekarang ini sebelum kita memfilsafatinya ya kita lihat teknis-teknisnya. Implikasi itu berarti semacam efeknya. Kalau kita mampu istiqomah, pikiran kita akan tenang. Kenapa? Sesuatu itu kita istiqomahi kan berarti kita sudah mantap. Kalau sudah mantap kan kita tidak perlu berpikir panjang lagi. Pikiran kita tidak perlu merenung tentang itu lagi. Kita tidak perlu mencari informasi tentang itu lagi. Kita tidak perlu membahas pro kontra tentang yang kita lakukan. Kita tidak perlu mikir istikharah mana yang kita putuskan. Kalau sudah kita istiqomahi berarti sudah mantap. Pikiran sudah lebih tenang. Kita sudah mengalami sendiri, menjalaninya langsung. Jadi implikasinya istiqomah pada pikiran jadi tenang. Jadi ilustrasinya kayak orang kalau menikah itu loh. Sebelum menikah kan pikirannya macam-macam. Sudahlah nikah saja jalani lebih tenang. Ya tetap ada masalah, tapi kan tidak segalau waktu belum nikah. Nah, istiqomah kan juga begitu. Dijalani saja, dirutinkan, nanti pikiran jadi lebih tenang. Sebelum dijalankan, kita kan masih gamang, galau, berpikir ini, berpikir itu. Ada pro, ada kontra. Jadi lebih capek. Tapi begitu kita istiqomah, oh seperti ini toh rasanya. Kita pikiran terus tidak banyak tanya lagi. Ini implikasinya. Jadi kalau ingin tenang, kadang-kadang ada baiknya wawasan-wawasan yang mungkin di pikiran kita masih kacau balau itu ya, ayo
kita tinggalkan, kita istiqomai menjalankan yang mantap saja, kita yakini saja dulu. Nah, ini level pikiran. Yang kedua, level perbuatan. Level perbuatan, kalau kita istiqomah, biasanya tambah mantap dan tambah mudah. Awal menjalani sulit, tapi begitu kita istiqomah tambah gampang sekarang. Jadi itu untungnya orang istiqomah. Pak, saya ngajinya belum lancar ya Pak, saya pingin kursus lagi. Mungkin itu bagus, tapi kursus tidak dipakai sama saja, mending kamu istiqomahi ngaji, lama-lama lancar. Jadi semakin diistiqomahi biasanya semakin mudah. Kayak kalian lah, latihan ngomong di depan orang banyak. Itu daripada kalian beli buku banyak-banyak tentang cara ngomong di depan orang lain. Mending latihan saja langsung ngomong. Nah, tambah lama akan tambah mudah. Mungkin pertamanya pelegak-peleguk masih, E-nya masih banyak. Begini, E-nya banyak. Jadi, kalau E-nya masih banyak masih harus sering latihan. Nah, saya juga dulu waktu ngaji filsafat awal-awal mungkin ya banyak E-nya juga. Tapi kan karena sudah sampai sekian ratus sesi ya jadi lebih lancar sekarang. Jadi maka istiqomai sesuatu. Kalau ada kesulitan istiqomai. Kadang-kadang jalan istiqomah yang berulang-ulang itu tiba-tiba terbuka. Itu yang tadi disebut hidayah. Yang tidak terduga-duga. Mungkin di luar konteks usaha kita. Tapi itulah kuasanya Allah. Kita dapat kemudahan karena istiqomah. Oke, baik. Jadi yang pertama itu. Kita lebih mantap, lebih mudah. Yang kedua, kita mendapatkan makna yang lebih dalam. Dibandingkan sekedar menjalani sekali-sekali atau malah tidak menjalani, hanya ngerti teorinya saja. Dengan menjalankan secara istiqomah, kita semakin menghayati. Semakin ngerti maknanya. Ini yang tidak bisa diperoleh oleh orang luar, outsider. Orang yang hanya lihat saja akan sulit menangkap kedalaman. Dia bisanya hanya lihat gejala. Misalnya kalian tidak pernah pacaran, menilai orang pacaran itu hanya lihat gejalanya. Menurut saya Pak, pacaran itu hanya bikin repot saja, bikin ribet saja. Menghabiskan waktu, menyusahkan. Karena kamu lihat dari luar. Padahal mungkin yang ngalami kelihatan ribet, repot, tapi dia bahagianya luar biasa. Nah, ini namanya kedalaman. Yang tidak diperoleh, yang hanya melihat dari luar. Nah, orang istiqomah karena mengalami langsung mendalami, ya dia paham benar. Ini efeknya istiqomah. Kemudian karena berulang-ulang mengistiqomai kebaikan tertentu, maka kebaikan itu akan mengakar menjadi karakter. Ini untungnya. Jadi istiqomah itu awalnya berat, tapi nanti akhirnya akan jadi sangat ringan karena dia tertanam jadi karakter kita. Sering saya ceritakan ya, mungkin kalian mengawali sholat tahajud saja, itu kan berat. Bangun di malam hari untuk sholat itu jauh lebih berat daripada bangun di malam hari nonton sepak bola. Ya karena ini kan sesuatu yang kalian enggan kan bangun. Tapi coba kalian istiqomai dalam jangka waktu tertentu nanti sebaliknya. Kalau malam hari kamu kelewatan tidak tahajud, rasanya kamu menyesal. Tidak enak. Nah ini berarti apa? Sudah jadi karakter. Kalau kita terbiasa jujur, bohong itu kan tidak enak. Sama. Kalau kita terbiasa bohong itu mungkin jujur itu rasanya cringe ya. Jadi aneh. Ternyata aku masih bisa jujur juga ya. Padahal biasanya ya ndobos terus aku ngomongin. Ternyata ada jujurnya juga. Jadi aneh. Nah ini namanya sudah jadi karakter. Maka
keuntungan dari istiqomah antara lain kebaikan itu akan jadi karakter sehingga mudah nanti dijalankan. Tidak berat lagi. Jadi ini kan orang kemudian menyebutnya inilah nikmatnya ibadah. Tidak berat, justru kalau kita tinggal kita rasanya tidak enak. Terus tentu saja secara sosial membangun citra diri kita. Kita tercitrakan, dicitrakan sebagai orang baik. Niatnya tidak pencitraan, tapi pasti tetap kita dapat citra dari masyarakat. Tidak usah khawatir. Jadi logikanya tidak bisa dibalik. Kalau kita niatnya hanya mencari citra saja, pencitraan saja, ya mungkin hanya citra saja yang kita dapat, tapi yang lain tidak. Kedalaman kita tidak dapat, kemantapan, kemudahan, karakter kita tidak dapat. Tapi kalau kita nawaitunya memang istiqomah dalam kebaikan, tidak menarget citra sama sekali, ya kita akan dapat semua termasuk citranya. Nah, ini implikasinya istiqomah. Yang ketiga, yang spiritual. Orang itu kalau mengistiqomai kebaikan, maka kebaikan yang dia istiqomai itu paling tidak akan berfungsi 5 secara spiritual. Yang pertama fungsi tawajud. Tawajud itu dia akan membawa kita pada kesadaran mengenai yang maha wujud. Membawa pada kesadaran ilahiyah. Jadi ketika kita jadi orang baik, jadi orang benar, kebaikan, kebenaran yang kita jalankan itu akan membuka mata kita, lahir maupun batin, tentang hadirnya Allah. Ini namanya fungsi tawajud. Yang kedua, mengistiqomai kebaikan akan berfungsi tajarrud. Tajarrud itu berarti sekarang kita sibuk dengan kebaikan, berarti yang tidak baik menyingkir semua. Yang duniawi menyingkir semua. Ini kita jadi tajrid. Hidup satu-satunya demi kebaikan itu sendiri, mencari ridhonya Allah. Ini namanya fungsi tajarrud. Yang ketiga, tazkiyatun nafas. Tentu saja ketika isi jiwa kita yang positif-positif, yang terang-terang, yang gelap tersingkirkan, otomatis terjadi pembersihan jiwa. Jadi maknanya luar biasa ternyata istiqomah itu. Kemudian yang keempat, selain pembersihan jiwa ada hikmah. Kita ketemu makna-makna yang dalam, yang tidak mungkin diperoleh dengan orang yang hanya melakukan kebaikan sambil lalu secara dangkal. Dan yang terakhir tentu saja fungsi dakwah. Fungsi dakwah itu menarik orang lain untuk mengikuti kita. Ini hukum tarik-menariknya main. Kita jadi orang yang menebarkan aura kebaikan sehingga yang lain terpicu untuk juga melakukan kebaikan. Ini namanya fungsi dakwah. Wah, temanku ini tiap hari ngaji terus jadi ndak enak. Ya sudahlah, sekali-sekali aku juga pengen ikut ngaji. Ini fungsi dakwahnya main. Wah, ini hari Senin biasanya temanku ini puasa Senin Kemis. Sekalian puasalah, ndak enak nanti daripada aku di luar juga ndak ikut makan, ndak ikut jajan, sungkan sama dia, sekalianlah. Ini namanya fungsi dakwahnya main. Jadi secara spiritual ternyata mengistiqomai sesuatu itu manfaatnya besar. Dia tawajud, dia tajarrud, tazkiyatun nafas, sekaligus dengan melakukan kebaikan secara istiqomah kita menemukan banyak hikmah dan otomatis kita berfungsi sebagai pendakwah. Orang yang menularkan, mengajak pada kebaikan. Nah, ini
implikasi logisnya. Jadi kalau dipikir-pikir ya istiqomah itu manfaatnya besar. Baik untuk pikiran, perbuatan, maupun dimensi spiritual hidup kita. Nah, ini ada tips dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi di kitab Madarijus Salikin untuk kita bisa melahirkan jiwa istiqomah. Itu yang pertama, mari melakukan kebaikan secara optimal. Jadi rumusnya 3. Optimal, moderat, dan ilmu. Jadi optimal itu berarti apa? Berikan yang terbaik yang kita mampu. Jadi tidak usah tanya, Pak, saya bisanya, pokoknya lakukan sebaik yang kita mampu, itu saja. Mungkin ya belum sempurna, tapi itulah yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan. Ini namanya optimal. Jadi itu kunci pertama yang membuat jiwa kita bisa istiqomah. Kunci kedua, kata Ibnu Qayyim, untuk membentuk jiwa yang istiqomah, selain kita menjalankan sekuat kita, yang kedua jangan melampaui batas, berlebihan, atau mengurangi batas. Harusnya sih kita kuat melakukan sampai batas ini, tapi kita tidak melakukannya atau melampauinya. Ini namanya tidak moderat. Jadi kalau sepertiga malam terakhir saja sholat tahajud, saya bisa, Pak. Oke, tidak apa-apa. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Nah, ini berarti pas. Ini memudahkan untuk istiqomah. Dan yang ketiga, ilmu. Ya tentu saja harus cocok teorinya. Jangan ngarang sendiri. Segala sesuatu ada ilmunya. Jadi membangun jiwa istiqomah itu, rumus pertama, berikan yang terbaik yang kita bisa. Rumus yang kedua, jangan berlebihan. Dan rumus yang ketiga, belajar terus. Tambah terus ilmunya. Sehingga kita bisa tambah baik, tambah baik.